Yes, ini adalah video yang part kedua tentang pembahasan gerak lurus beraturan teman-teman, dan sekarang kita sudah mencapai di tahap kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Bedanya apa? Kalau tadi di video part pertama itu kan kita bahas Pak Bambang yang pergi ke kondangan dengan kecepatan tetap, jadi bisa diatur kecepatannya karena naik mobil gitu ya, 40 km, 80 km per jam gitu, nggak berubah. Nah, itu adalah gerak lurus beraturan. Tapi kemudian gimana kalau eh, tiba-tiba macet gitu ya, atau tiba-tiba lampu merah, kan mau berhenti, tentu saja mobilnya diperlambat. Nah, berarti kan geraknya sudah kecepatannya nggak tetap lagi karena makin diperlambat sebelum masuk ke berhenti di zebra cross di lampu merah. Nah, kemudian pas lampu kuning mau hijau, eh, dari 0 tentu saja tidak langsung 80 km per jam gitu ya. Mesti dari 0 akan naik dulu 10, 20, 30, 40. Nah, itu namanya gerak yang dipercepat. Wah, jadi kalau dari 0 kemudian ke 10 km per jam, 20 km per jam, kemudian langsung ke 30 km per jam. Nah, itu berarti kan ada percepatan. Percepatannya berapa? Dari 0 ke 10 ke 20 itu berarti percepatannya 10 km per jam. Wah, jadi setiap 1 jam sekali kecepatannya naik 10 km. Nah, itu adalah konsep dari percepatan. Nah, kalau perlambatan ya berarti dari 80 km, terus kalau perlambatannya 10 km per jam berarti nanti langsung jadi 70, 60, seterusnya sampai berhenti. Nah, itu adalah konsep dari percepatan dan perlambatan. Makanya disebut dengan gerak lurus berubah beraturan karena berubahnya beraturan ya. Jadi dari berubah 10, 20, 30, 40. Nah, itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, atau dari 10 kemudian 20, 20, 40, 40 ke 80. Nah, kan berarti naiknya dua kali lipat itu juga termasuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita akan coba dengan konsep soalnya. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jadi semuanya itu mesti sudah diketahui. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat itu kurang ya. Itu harusnya 10 per meter sekon kuadrat, teman-teman. Ya. Berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 detik? Nah, ini ada kata-kata percepatan gravitasi. Nah, seperti teman-teman melihat hukum Newton itu ya. Benda bergerak pasti ada yang gaya yang bekerja pada benda tersebut kan gitu. Nah, kalau benda jatuh berarti apa ini? Kenapa buah bisa jatuh, tidak melayang-layang, tidak terus di atas pohon? Ternyata ada gaya yang bekerja menarik ke bawah. Itu namanya gaya gravitasi. Yang menyebabkan sebuah percepatan. Makanya percepatan gravitasi. Ini bisa dilambangkan dengan G ya. Meskipun sama-sama percepatan. Percepatan kan A ya. Tapi kalau percepatan gravitasi itu simbol kimianya G. Nah, 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 detik? Nah, ini kita akan mencoba menganalisis ini ya, kecepatannya berapa setelah jatuh selama 3 detik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini rumus GLBB yang kemarin sudah Pak Bram share, di buku ada, di video ada ya, di PPT ada, pokoknya komplit semuanya di-share, tinggal teman-teman mau membaca, mau belajar atau tidak ya. Tapi anak-anak Tarakanita pasti semuanya belajar. Nah, kemudian yang ditanya apa? Kita kalau membaca soal-soal IPA itu yang ditanya apa? Berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 detik? Berarti kan kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 detik. Berarti kecepatan akhirnya kan gitu. Setelah 3 detik. Nah, berarti ditulis saja kecepatan buah setelah 3 detik. Simbolnya apa? Simbolnya VT, kecepatan. T itu kan waktu. Berarti kecepatan setelah waktu tertentu gitu ya. Karena 3 detik berarti kecepatan setelah 3 detik. Apa yang diketahui dari soal? Nah, kalau menjawab soal-soal fisika itu atau IPA yang hitung-hitungan tuh kayak gini. Yang diketahui apa tadi? Jatuh dari buah kelapa, bukan seperti itu ya. Yang bisa dihitung aja yang ditulis.
Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditulis. Waktunya berapa? 3 detik. Nah, kalau GLBB pasti ada kecepatan awal, kecepatan akhir. Kecepatan awalnya berapa? Tentu saja 0 ya, karena kecepatan awalnya ini buah kan di atas pohon ya, nggak bergerak ya. Berarti dia belum punya kecepatan apa-apa. Berarti kecepatannya awal adalah 0. Nah, gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan akhir atau kecepatan pada menit pada detik ketiga ya. Berarti yang ditanya adalah VT. Yang rumus digunakan ya rumus mencari kecepatan akhir atau VT. Mana ini dari dua rumus ini? Nah, kita bisa memilih rumus itu sudah bagus, jadi tidak perlu dihafalkan. Ya, jadi yang penting kita tahu rumus mana yang akan digunakan. VT sama dengan V0 plus A kali T. Ini kalau A percepatan, kalau percepatan gravitasi ya bisa G kali T gitu ya. Nah, tinggal dimasuk-masukin dah. V0-nya tadi karena dari buah itu berhenti itu 0 ditambah A-nya berapa atau percepatannya yang diketahui berapa? 10 dikali waktunya setelah berapa detik? 3 detik. 0 ditambah 10 dikali 3, 30. Ingat perkalian dan penjumlahan perkalian dulu, berarti dikali 3 dulu. 30 tambah 0 sama dengan 30 kan gitu. Nice, 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 nice. Bisa ya, kalau nggak diulangi lagi penjelasannya Pak Bram, dicoba lagi. Nah, jadi ini adalah penggunaan rumusnya di GLBB. Beda kalau tadi ya, kalau kecepatan GLB itu tinggal langsung aja nyari kecepatan ya jarak dibagi waktu gitu ya. Tapi kalau kita ngomong tentang ada percepatan, nah di soal ini ada percepatan udah pasti ini soal GLBB. Berarti yang ditanya kalau enggak S-nya ya VT-nya kan gitu. Rumusnya ini teman-teman. Begitu ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana kalau di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4. Bola golf dipukul mendatar sehingga bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kan berarti ada percepatan lagi nih. Berarti ini adalah contoh soal GLB apa BLBB? GLBB. Oke, nah berarti rumusnya pakai rumus ini lagi. Tinggal yang ditanya apa ini ya. Dan masuk ke lubang setelah 3 detik. Berapakah jarak antara pemukul golf dengan lubangnya? Yang ditanya adalah jarak pemukul golf dengan lubangnya. Jarak berarti S. Berarti nanti kita akan pakai rumus S ini ya. Kita butuh apa aja di rumus ini? Kita butuh kecepatan awal V0, kita butuh waktu, berapa lama benda itu bergerak, kita butuh percepatan, nah kita butuh waktu nanti dikuadratkan. Kita cari di soalnya apakah sudah diketahui. Percepatannya berapa? 4 meter per sekon kuadrat udah ada ya, berarti tinggal kita tulis dulu. Kita butuh lagi T, butuh waktu. Waktunya selama 3 detik yang dihitung ya. Jadi selama 3 detik aja. Oke, second. Detik itu second sama aja ya. Jadi S itu second itu detik. Kita flashback pelajaran kelas 7 tentang satuan. Kemudian untuk mencari S kita juga butuh V0. V0-nya berarti berapa? Ya 0 kan bolanya belum dipukul. Kecuali dari bola itu sudah dipukul gitu ya dengan kecepatan sekian. Berarti V0-nya nanti ada. Karena bola belum dipukul maka V0-nya sama dengan 0. Gunakan rumus S. V0T plus setengah AT kuadrat. V0 dikali T-nya berapa? 3 ditambah setengah dikali A-nya 4 dikali 3 kuadrat berapa? 9 ya. Berarti tinggal 0 ditambah 0 kali 3, 0. Setengah kali 4 kali 9 berarti 4 kali 9 berapa? 36. Setengah dari 36, 18 meter. Ini adalah jarak antara pemukul golf dengan lubangnya. Nggak perlu ngukur ya. Cukup dengan rumus ini aja ya. Nah, teman-teman semoga paham. Dan kalau ada tanda titik ini, dot, ini tanda dot di tengah-tengah rumus, ini sama artinya dengan dikali, teman-teman. Jadi jangan bingung ya. Dot berapa? V0 dot T itu berarti V0 dikali T, begitu. Jadi jangan bingung. Nah, kalau di IPA itu kali itu bukan ini tapi dot.
titik. Oke, begitu untuk part yang kedua, pembahasan soal tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Kalau part yang pertama tadi gerak lurus beraturan. Masih ada satu part lagi yaitu tentang ayo apa? Nah, kan kalau gerak itu tidak benda mati itu tidak bisa bergerak ketika tidak ada gaya yang menyentuhnya atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka di part ketiga nanti kita akan belajar tentang gaya ya dan hukum Newton tentunya yang kemarin sudah teman-teman pelajari, kita akan perdalam lagi dengan contoh-contoh soalnya. Gitu. Sampai jumpa di part ketiga. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.